Baik Bapak Ibu peserta webinar, sebelum acara selanjutnya, selamat datang bagi peserta yang baru bergabung di kegiatan webinar 7 tahun 2021. Dan diinformasikan lagi untuk seluruh peserta, link daftar hadir akan kita bagikan pada saat sesi tanya jawab. Acara selanjutnya yaitu acara inti webinar 7 tahun 2021 yang mengangkat tema penyelenggaraan perizinan badan usaha berbasis resiko yang akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Roli Firdian ST selaku Ketua Departemen Organisasi dan Keanggotaan DPP Forkopindo. Kepada Bapak Roli dipersilahkan. Terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang dan yang terhormat Bapak Nikodemus Daud. Bertemu lagi Pak di webinar yang kesekian kalinya ini. Terima kasih sudah selama ini sudah mensupport kami di DPP Forkopindo. Kami berharap dan kami yakin Bapak tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mendukung kami. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang terhormat juga kami sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina Forkopindo, DPP Forkopindo Bapak Ibu Maheru, rekan-rekan DPD Forkopindo se-Indonesia, para peserta yang tidak kami dapat ikuti satu persatu, bahwa di webinar ke-7 ini di tahun 2021, alhamdulillah DPP Forkopindo menyelenggarakan dengan tema penyelenggaraan perizinan badan usaha berbasis resiko. Nah, ini menarik karena keluarnya regulasi dan terapan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan turunannya adalah di Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan yang sudah saya baca sedikit-sedikit turunannya itu loh banyak sekali Pak. Ada 400 sekian lembar dan seterusnya. Tapi saya meyakini bahwa pada hari ini materi yang akan Bapak sampaikan itu bisa mengkerucut dalam satu tema besar ini dan kegalauan dari penyelenggara itu tidak insya Allah tidak akan dan terjawablah kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kemudian perizinan berbasis resiko itu, apa itu perizinan berusaha berbasis resiko, prinsip-prinsipnya, dan prinsip-prinsip dasar saya pikir penting sekali nanti bagaimana kemudian Bapak Pak Niko akan menjelaskan itu semuanya, sampai dengan kemudian yang paling penting adalah bagaimana pengaturan perizinan berusaha tersebut, analisis resikonya, pengaturan perizinan berusahanya, sampai dengan juga yang paling penting bagaimana kemudian ketentuan-ketentuan kualifikasi dalam konteks badan usaha. Nah, selanjutnya tata cara penilaian saya pikir itu juga akan disampaikan oleh Bapak Niko dan bagaimana kualifikasinya, apakah ada perubahan dan seterusnya. Sampai dengan tadi saya mengutip sedikit yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina, bagaimana kemudian ketika ada badan usaha yang baru dimulai, akibat usaha apakah masih menggunakan yang lama, pola lama atau pola yang sekarang, karena sertifikat standarnya SPU-nya itu apakah melalui perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR melalui OSS dan seterusnya, ini juga penting. Pengajuan sistem pengajuan SBU dan SKK juga bagaimana itu akan disampaikan secara detail saya kira oleh Bapak Niko. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang lebar karena yang perlu berpanjang dan intinya itu ada di Pak Niko gitu sebagai narasumber kali ini. Saya hanya sebagai moderator hanya mengantarkan Pak Niko ke dalam webinar ini dan saya informasikan kepada teman-teman semuanya para peserta pada webinar kali ini yang ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa di kolom chat ya, kita tidak untuk kali ini tidak menyampaikan pertanyaan melalui
langsung di speaker teman-teman atau para peserta, tapi melalui kolom chat. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Waktunya kami serahkan semuanya kepada Pak Niko Demus. Kita sampai jam 3 sore Pak Niko. Nah, saya kira nanti di jam 2.30 atau jam 2.15 itu kita bisa membuka sesi tanya jawab. Saya kira itu Pak Niko. Pada Pak Niko kami persilakan. Baik. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Pak Idris Meheru, Ketua Dewan Pembina yang luar biasa. Saya senang sekali. Tadi laporannya sangat luar biasa, malah membuat atau melaksanakan banyak sekali webinar. Ini sudah yang ke-7 nih, luar biasa sekali. Kemudian seluruh peserta juga Pak Roli. Ini Pak Roli suka main angklung ya. Dan Mbak Eka juga tentunya, Mbak Eka Ayud, semua para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu. Kebetulan saya lagi di Bali. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tadi saya belum mulai, saya sudah mendengar banyak pertanyaan. Tadi panggilnya Pak Idris Meheru, Pak Ima. Sudah, tadi itu pertanyaan semua itu, Pak. Dia tadi Pak Roli ya, nggak apa-apa, nanti kami jawab ya. Nanti ingatkan saya kalau ada yang saya kelupaan, karena saya sangat menyadari betul bahwa banyak sekali keresahan di masyarakat yang terjadi karena perubahan-perubahan dari peraturan. Hanya saya tetap meyakini bahwa perubahan itu mungkin khusus yang perubahan satu ini perubahan yang sangat total, kalau saya boleh katakan, mengubah total wajah Indonesia. Jadi ini membuat kenapa teman-teman semua jadi agak kagok itu, agak sulit move on, karena memang ini perubahannya luar biasa, tidak seperti biasa perubahan terjadi saat ini. Nungki sudah ada? Nungki? Oke, sudah hadir. Baik, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai perubahan itu kan, saya akan flashback dulu bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada saat beliau dilantik, beliau sudah mengatakan akan ada namanya Omnibus Law. Itu pertama sekali sudah ada. Kemudian yang dengan berjalannya waktu, jangankan membaca PP yang tebal itu. Kalau Bapak Ibu baca undang-undangnya pun stres, Pak. Kalau sudah pernah buka Undang-Undang 11, silakan dibuka, dibaca. Habis baca, kalau nggak pusing-pusing, mual-mual. Ya, memang harus dipilah, Pak. Tidak bisa kita baca semuanya. Karena undang-undang itu adalah undang-undang dibuat untuk dalam rangka berusaha menghilangkan semua sumbatan-sumbatan birokrasi. Ya, tayangannya ditayangkan saja, mungkin dilanjut. Saya akan menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah PP 5 tahun 2021 dan kedua PP 14. Jadi semuanya terkait dengan perizinan berusaha. Baik itu untuk badan usaha maupun untuk tenaga profesi, tenaga kerja konstruksi. Konsepsi perizinan berusaha ini pada saat beliau sampaikan adalah ini untuk penyederhanaan perizinan berusaha, itu prinsipnya itu. Harus orang kalau berusaha itu harus bagaimana supaya sederhana, ya sederhana, cepat, tidak perlu bertele-tele, kurangi birokrasi. Beliau menyampaikan pengalaman Bapak Presiden saat beliau itu sebelum jadi presiden, beliau melakukan usaha di luar negeri, datang ke sana, diterima dengan baik, tempatkan dalam ruang yang begitu sejuk, diberi makan, maksudnya kasih kue kecil, minum,
kemudian ditanya-tanya beberapa pertanyaan, dalam tempo 1 jam telah terbit izinnya. Nah, beliau inginnya Indonesia seperti itu. Bagaimana kita mau maju kalau kita sendiri tidak pernah berusaha untuk membuat segala sesuatu jadi sederhana. Bahwasanya kita ingat betul bahwa kalau kita itu dalam membuat suatu pendekatan terhadap lisensi ataupun berusaha ini, maka kondisi sebelum Undang-Undang 11 ditetapkan di tahun 2020 tentunya ini, bahkan 2019, itu setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin usaha dan izin lainnya. Ini beliau sadari betul. Tanpa mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha. Dan lagi, untuk supaya mendukung terhadap izin tersebut, maka setiap kegiatan usaha itu ada undang-undangnya. Ya. Ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada perdanya, ada permennya, banyak sekali. Kemudian juga di antara masing-masing perda, permen tersebut, PP juga ada, itu ternyata tidak standar. Pedoman-pedomannya tidak standar. Sedangkan yang dilakukan oleh masa itu, pada saat untuk mengajukan izin itu luar biasa sulit. Ya, harus lewat pintu ini, pintu itu, meja. Tetapi setelah mendapatkan izin, pengawasannya itu boleh dikatakan hampir tidak ada pengawasan. Jadi berjalan saja, dapat izin, sudah dia kerja. Kita sama-sama tahu bahwa kalau zaman dulu ya, sebelum Undang-Undang 11 itu, orang berusaha asal dapat izin sudah kemana-mana dia. Itu membuat Bapak Presiden merasa ini harus diubah secara total. Sehingga Februari 2020 kemudian dilakukanlah yang namanya pendekatan berbasis risiko. Ya. Pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach ini dimulai sejak tahun 2019 sebenarnya, bukan 2020. Pada saat kami di PUPR menyusun yang namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu sudah menggunakan yang namanya risk-based approach. Dari sana kemudian RUU Cipta Kerja, atau masih dulu disebut sebagai Omnibus Law, itu disusun dengan RBA, Risk-Based Approach, yang pada intinya adalah untuk perjalanan usaha berbasis risiko itu harus melihat kepada apakah semua kegiatan usaha memerlukan izin. Iya, bukan, jadi dibedakan ya, antara izin sama antara perizinan itu berbeda. Yang kedua, bahwasanya yang kita akan perketat adalah pengawasannya, bukan izinnya, bukan perizinannya. Jadi sudah beda pola nih. Yang berjalannya waktu, kemudian setelah dilakukan pembahasan berkali-kali, ini kami sampai datang ke DPR juga, menunggu sampai hari Minggu pun sampai ke sana kami. Akhirnya pada tanggal 2 November 2020 disahkanlah atau diundangkanlah Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 tahun 2020. Lanjut. Implementasinya adalah bahwa RB atau Risk-Based Approach itu dalam rangka mendukung penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan usaha untuk UMKM dan peningkatan investasi.
Kalau UMKM menggunakan PP nomor 7 tahun 2021. Kalau untuk penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menggunakan PP nomor 6 tahun 2021. Kalau untuk penyelenggaraan perizinan usaha berisiko PP nomor 5 tahun 2021. Di sini saya minta supaya kita tidak membandingkan antara PP 5 dan PP 7. Kenapa saya minta dibandingkan? Karena PP 5 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, PP 7 tentang UMKM, yang di sana mengatur ada perbedaan terkait dengan di PP 7 mengatakan namanya adalah pasar. Jadi kalau di PP 5, kalau kita bicara kualifikasi kecil itu adalah lebih besar dari 0 sampai dengan 2,5 miliar, kemudian menengah 2,5 sampai 50, besar di atas 50. Sedangkan di PP 7 dari mulai usaha mikro di sana ya. Di sana yang mikro itu tidak masalah nih. Yang masalah kecilnya bukan masalah, yang berbeda kecilnya. Jadi kecil ini menurut PP 7 adalah sampai dengan 15 miliar. Itu kalau bicara UMKM. Tetapi tentunya dapat saya sampaikan bahwa yang namanya UMKM itu adalah berbeda dengan yang namanya untuk jasa konstruksi. Ya. Di PP 5 ini yang saya akan sampaikan ini terkait dengan bagaimana tadi untuk mendapatkan sertifikat badan usaha, juga sertifikat tenaga kerja konstruksi. Tidak bicara mengenai pasar, berbeda lagi. Jadi saya minta tidak kita usah bandingkan. Yang perlu sekarang kita bahas adalah PP 5 yang terkait nanti bagaimana caranya bisa mendapatkan sertifikat, membentuk LSBU, bisa beroperasi, itu poinnya tidak masuk kepada pasar. Kemudian prinsip dari ARID selanjutnya adalah meminimalisir jumlah perizinan berusaha sehingga perizinan lebih sederhana. Dan perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang akan ditemukan atau level of initial risk. Di sini kita untuk menyusun satu perizinan, kami menggunakan 3 level yang kemudian kembangkan jadi 4. 3 level itu adalah level risiko rendah, menengah, dan tinggi. Yang menengah ini kemudian kami bagi menjadi menengah, rendah, dan menengah tinggi. Jadi 4 level. Rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk yang rendah, risikonya itu cukup menggunakan yang namanya NIB, nomor induk berusaha telah dapat berusaha. NIB gimana cara dapatnya? Oh, sangat mudah, sangat amat mudah sekali. Asal Bapak Ibu sudah punya perusahaan, ada NPWP, sudah punya NIK, punya NIK, kemudian input ke dalam OSS bukan sehari, bukan setengah hari, 1 jam tidak sampai sudah keluar NIB kok. Jadi untuk berusaha perlu NIB saja. Ini prinsip dulu ya, pegang dulu ya. Jadi untuk berusaha memerlukan NIB. Dan kemudian NIB ini yang merupakan satu ID, boleh saya katakan begitu, ID yang menyatakan bahwa seorang itu dia siap berusaha. Nanti dilihat usahanya usaha apa. Kalau usahanya kualifikasinya itu risikonya rendah, maka cukup NIB saja. Apa misalnya yang rendah itu? Seperti misalnya usaha untuk makanan, itu rendah. Silakan bisa pakai NIB, selesai dia. Kemudian juga mungkin usaha untuk misal ada kertas, referensi dulu kita sebut itu, silakan saja, itu risiko rendah. Nah, berikutnya lagi adalah namanya yang menengah. Setelah tadi risiko rendah, risiko menengah, itu memerlukan yang namanya komitmen untuk sertifikat standar.
sertifikat standarnya apa saja? Kalau kita di PUPR, di jasa konstruksi ada dua, yaitu sertifikat badan usaha dan sertifikat tenaga kerja konstruksi. Ya, itu di PUPR. Dibagi dua, menengah tinggi. Nah, PUPR jatuhnya menengah tinggi. Artinya menengah tinggi itu adalah sertifikat standar terverifikasi. Kemudian kalau risiko tinggi itu memerlukan izin usaha. Nah, ini saya sampaikan lagi nih. Jadi yang namanya untuk izin usaha itu adalah apabila risikonya tinggi. Contohnya apa? Contohnya listrik. Kalau listrik tinggi kenapa Pak? Ya kalau Bapak Ibu pegang listrik pasti kesetrum. Setrum kan kejet-kejet. Nah, jadi orang mati lah, namanya risiko tinggi ya. Jadi perlunya izin. Kemudian prinsip dalam implementasi RBI lagi adalah kita bicara pengawasan. Jadi kalau dulu itu di depannya dijaga mati-matian, sekarang depan dilepas. Cukup NIB sama sertifikat standar, kemudian saat dia berusaha dilakukan banyak sekali pengawasan ini. Nanti saya akan sampaikan pengawasan ini Bapak Ibu sekalian ada sanksinya. Dan sanksinya sekarang itu adalah sangat amat berat sekali. Ya, kalau yang dulu-dulu itu kita bicara mengenai pas mau masuk berusaha itu ada namanya IUJK. Tadi saya sampaikan bahwa izin itu diperlukan apabila risikonya tinggi. Karena PUPR jatuhnya risiko menengah tinggi, maka tidak perlu izin oleh karena itu maka dari dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi apa saja? NIB plus sertifikat standar. Lanjut. Sini saya mencoba menggambarkan bahwa ternyata Undang-Undang Cipta Kerja mengubah wajah Indonesia. Yang dulunya orang kalau mau ke sini mau berusaha tuh rasanya, aduh, kok ini ngurus ini itu ini, aduh banyak sekali Pak persyaratannya ya. Sekarang mereka menjadi lebih senang, ya. Jadi semula jenis perizinan dipilih diatur berdasarkan sektor masing-masing, maka ke depan itu dan sekarang sudah terjadi jenis perizinan dipilih berdasarkan risiko serta terdapat kebijakan khusus bagi UMKM firm ya. Tadi saya sampaikan. Yang kedua, banyak jenis dan birokrasi panjang, maka depan tidak cukup NIB saja. Ya tadi. Untuk berusaha cukup NIB saja, tetapi kalau risikonya sudah ada risikonya mulai ada, baru masuk kepada apa risikonya. Kalau risikonya menengah, maka maksudnya pada sertifikat standar. Kalau dia risiko kecil, langsung berusaha tidak larang. Kemudian sekarang menggunakan satu pola yang namanya atau prinsip yang namanya trust but verify. Kami percaya bahwa orang yang mau berusaha adalah orang yang baik, niatnya tulus dan ikhlas. Berikan dia izin secepat-cepatnya. Tetapi dijaga, diawasi dengan ketat supaya pelaksanaan pekerjaannya atau pelaksanaan kegiatan usahanya itu betul-betul dilakukan sesuai dengan apa yang telah menjadi komitmennya pada saat mengajukan perizinan berusaha. Pengawasan inilah saat ini yang menjadi persoalan, bukan persoalan, yang menjadi kekuatan kita bersama, yang melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan ini. Pengawasan ada dua tipe.
namanya adalah reguler dan insidental. Pengawasan reguler itu sifatnya periodik, misalnya setahun sekali atau semester, tidak ada masalah, diatur dalam PP 5 demikian. Kalau insidental dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, apabila ada tujuan daripada kebutuhan proyek. Jadi insiden ini adalah yang waktunya tidak ditentukan. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan pengawasan. Bagi badan usaha yang telah mendapatkan sertifikat, NIB Plus sertifikat, maka wajib hukumnya melaporkan kegiatan usaha. Dengan demikian, maka si badan usaha ini harus tetap melaksanakan kegiatan itu. Kalau mau lapor apa dia? Kalau tidak punya kegiatan usaha. Pada saat badan usaha itu berlaku 3 tahun, maka selama 3 tahun itu setiap tahun melaporkan. Kalau terlambat nanti ada sanksinya. Sanksinya per hari. Nah ini kan. Jadi semuanya sekarang di depannya kita berikan banyak kemudahan, di belakangnya semuanya dijaga betul. Ya. Pengawasannya kami jaga, ada keterlambatan, ada sanksinya. Lanjut. Saya mau sampaikan PP 5. Dulu namanya adalah PP perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan. Namanya pertama itu. PP ini diampu oleh 18 kementerian lembaga yang mengatur 16 sektor perizinan berusaha dengan dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian, kemudian BKPM. Kenapa BKPM? Karena semuanya melalui OSS. BKPM sekarang telah menjadi Kementerian Investasi. Ya. 18 KL ini PU yang nomor 10 di kami kasih warna kuning di sana. Saat membahas PP ini Bapak Ibu sekalian, ini berhari-hari bermalam-malam, terbayangkan oleh kita bahwa November telah diundangkan undang-undangnya, kemudian PP 5 harus terbit pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021, jadi kami kerjanya siang malam. Bayangkan 18 KL harus membahas. Setelah membahas kemudian disamakan daftar isinya, substansinya, dicek. Terbayangkan oleh kita, PUPR, jasa konstruksi, kemudian perhubungan, kemudian ESDM, apalagi itu lingkungan hidup, KLHK, ketenaga kerjaan, perdagangan, perindustrian. Semuanya itu mempunyai substansi masing-masing yang kalau dikatakan berbeda-beda betul. Sehingga saat membahas ini luar biasa, kami harus sangat bersabar menikmati sampai malam-malam. Kemudian dirangkum oleh Kemenko Perekonomian, disusun, diubah lagi sampai saat terakhir kami agak stres karena ternyata diubah yang terakhir itu sempat ramai kami karena kami agak miss di situ, tapi sudah selesai juga akhirnya. Lanjut. Kemudian terkait PUPR, maka kami dari 16 sektor itu, kami di PUPR satu sektor ini mempunyai 3 subsektor, yaitu subsektor jasa konstruksi, sumber daya air, dan bina marga. PP 5 ini sekarang namanya PP 5 ya, namanya berubah menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko PP 5. Setelah sampai pada tahap-tahap akhir penyusunan PP 5, ternyata digabung semua dengan lampiran-lampiran yang ada, dibahas kembali berkali-kali. Setelah disusun, setelah menjadi satu PP,
yang sudah siap ditandatangan Presiden, apa yang kami temukan? Bahwa ternyata PP ini halamannya berjumlah 21.000 halaman. Bagaimana cara membacanya? Lanjut. Akhirnya malam-malam kami diundang rapat, PP-nya dibongkar lagi, silakan masing-masing KL membuat permennya. Ya. Jadi permen ini awalnya tidak ada. Permen 6 itu tidak ada awalnya. Awalnya itu semua perizinan berusaha, lampiran-lampirannya dimasukkan dalam PP sehingga jumlahnya 21.000 halaman. Oleh karena itu, maka setelah kami bahas dengan Sekap-Setnek, ini tidak mungkin. Kalau saya membayangkan satu rim itu yang tebalnya itu sekitar berapa tuh? Satu rim 10-15 cm itu 500 lembar. Kan? Jadi kalau 1000 sudah 20 cm. 10.000 100 cm. Bayangkan ini 21.000. 20.000 200 cm itu membayangkan Bapak Presiden mau tanda tangan gimana melihatnya ya. Jadi akhirnya dipilah, silakan masing-masing KL membuat permen. Maka PU membuatlah permen yang namanya Permen 6 tersebut. Permen 6 ini merupakan turunan langsung dari PP 5 yang telah disahkan pada tanggal 2 Juni, bukan 2 Juni, Februari, Maret, April. 2 April 2021, 2 bulan setelah PP 5 disahkan, diundangkan. Ternyata PP Permen 6 juga lumayan, nanti sudah di-share tadi, silakan dibaca. Betul jumlahnya 426 lembar kira-kira. Jadi membaca PP-nya sudah butuh effort, permennya juga butuh effort lagi. Ya itulah bagian daripada perubahan kita yang sangat total berubah. Di Permen 6 ini, Bapak Ibu sekalian, telah secara rinci disusun mengenai alat juga tenaga kerja konstruksi. Bagi badan usaha yang akan mendapatkan sertifikat, maka asesmennya itu dilakukan terhadap satu yang namanya adalah penjualan tahunan, yang kedua adalah kemampuan keuangan, yang ketiga adalah tenaga kerja konstruksi, yang keempat adalah peralatan. Terkait dengan pengalaman atau perjalanan tahunan ini sudah sama-sama tahu. Kemudian kalau terkait dengan keuangan juga sudah sama dengan sangat jelas. Nah, untuk tenaga kerja konstruksi dalam Permen 6 disusun dengan sangat jelas di sana. Juga ada juga PP 5 juga sudah ada juga di sana, ya, mengenai kualifikasi kecil berapa KKNI-nya. Menengah KKNI-nya berapa? Juga besar seperti apa? Mengenai alat, ya alat itu sudah kami rinci kecil, menengah, besar per subklasifikasi. Jadi kalau nanti badan usaha ingin untuk mengajukan sertifikat, maka silakan membaca Permen 6 di sana dengan sangat jelas telah dilihat kebutuhan alat per subklasifikasi, yaitu untuk yang kecil butuh 1 alat per subklasifikasi. Untuk yang menengah 2 alat per subklasifikasi. Untuk yang besar 3 alat per subklasifikasi. Untuk alatnya apa saja, di sana telah kami cantumkan dengan sangat jelas. Permen 6 telah kami bahas dengan
asosiasi badan usaha terakreditasi juga kami sudah bahas juga dengan badan usaha, kami undang BUJK N, kita bahas bareng-bareng bukan beberapa kali, berkali-kali memastikan bahwa alat-alat ini memang ada di pasaran, satu. Yang kedua memang dibutuhkan untuk subklasifikasi itu. Yang ketiga itu memang menjadi oleh si BUJKN dapat untuk dipunyai atau untuk dapat menjadi bagian daripada badan usaha untuk kegiatan usahanya. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, tadi saya sampaikan mengenai KBLI. Pada tanggal 29 September 2020 telah dilaunching oleh BPS KBLI 2020. Ya. Kami nyusun KBLI ini luar biasa, ada 5 tahapan. Yang pertama kali pembahasan analisis risiko berusaha di lingkungan Kementerian PUPR secara internal. Kami bahas itu berkali-kali, kami bahas dulu. Kemudian berkoordinasi dengan KL Beririsan. Ini misalnya dengan KKP, dengan perhubungan, dengan ESDM, gitu ya. Kenapa demikian? Karena begini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa konstruksi itu adalah pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, bangunan gedung, dan atau bangunan sipil yang sebagian atau seluruhnya itu menempel di tanah. Ya. Kereta api, rel, nempel di tanah, masuk konstruksi dia. Ya. Kemudian kita bicara mengenai pembangkit listrik misalnya. Selama bangunan sipil atau bangunan gedung itu menempel sebagian seluruhnya di tanah, maka dia masuk di dalam konstruksi. Kalau di KBL itu pada klasifikasi F. KKP juga sama, misalnya ada bangunan di pantai, itu juga. Dan demikian ini kami lakukan lagi koordinasi berkali-kali lagi, luar biasa ini. Setelah selesai, kemudian melakukan konsensus dengan pengampu K3L, KLHK, Naker, Kesehatan, dan seterusnya itu. Kemudian melakukan konsensus dengan pelaku usaha, kami undang lagi. Dan terakhir adalah pengesahan. Setelah melaksanakan semua itu, kemudian didapatkanlah ternyata bahwa ada 1.790 klasifikasi usaha pada KBLI 2020. Termasuk diantaranya terdapat 68+2 KBLI untuk rujukan berusaha di bidang PUPR. Dari 70 KBLI, kemudian kami susun 130+2 subklasifikasi. Kok pakai plus 2 sih Pak? 68+2, 130+2. Oh iya, karena yang 2 ini adalah satunya untuk LSBU, satunya untuk LSP. Makanya kenapa kami bedakan supaya tidak bingung. Jadi untuk berusaha, badan usaha itu adalah 130, sedangkan yang 2 itu kami pisahkan untuk LSBU dan LSP. Lanjut. Ini adalah subklasifikasi. Ya. Kalau Perkopindo bicara mengenai pekerjaan konstruksi, maka adanya di atas.
Kalau mau bicara mengenai konsultan, adanya di bawah, jasa konsultansi. Kalau bicara mengenai terintegrasi, adanya di tengah. Kalau pekerjaan konstruksi ini yang paling banyak, ada yang umum ada 29. Bangun gedung ada 9, sipil ada 20, jadi total 29. Kalau bersifat spesialis ada 52, gitu ya. Jadi spesialis ini makin banyak ini Bapak Ibu nih, yang memang roh daripada Undang-Undang Nomor 2 ini adalah menuju pada spesialisasi. Semua asosiasi pun sama, harus menuju pada spesialisasi, tidak bisa tidak. Tidak ada lagi ke depan asosiasi yang sifatnya umum, harus sifatnya spesialis. Ya. Konstruksi, oke. Yang saya contoh yang paling mudah itu adalah LSP. Kalau LSP itu dia harus firm, dia mau ke arah mana? Misalnya seperti jasa konsultansi, ya, arsitektur. Ini memang saya sampaikan sekarang ini bahwa kita mengarah pada spesialis. Kenapa demikian? Karena kami lihat ini makin ke sini ini ada yang menarik, yaitu zaman dulu ya, saya cerita zaman dulu aja, itu bahwa semua asosiasi dapat menerbitkan semua sertifikat. Contoh misalnya yang paling gampang adalah misalnya arsitektur. Ya. IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Ternyata bahwa IAI itu tidak semua arsitek mendapat sertifikat dari IAI. Banyak juga yang memberikan sertifikat. Ini arah pada LSP tadi ya. Oleh karena itu maka ke depan semua asosiasi kami arahkan untuk mengambil spesialisasi, sehingga kita bisa pastikan bahwa asesornya ada. Jangan sampai ada satu LSB atau LSP misalnya yang ternyata mensertifikasi orang tenaga kerja konstruksi yang ternyata berbeda atau tidak punya keahlian si asesornya ini. Tadi misalnya, katakanlah misalnya ada contoh gampang misalnya HPJI mensertifikasi seorang arsitek, tidak cocok. Ya. Kalau HPJ mensertifikasi seorang ahli jalan atau jembatan, yes. Tapi tidak bisa dia mensertifikasi arsitek. Karena apa? Karena dia tidak punya asesornya. Begitu ya. Sehingga harus betul-betul mengarah kepada bidang keilmuan atau spesialisasi. Itu rohnya dari Undang-Undang Nomor 2. Kami sedang melaksanakan satu kajian yang belum selesai mengenai spesialisasi ini. Memang saat ini masih banyak umum, sudah silakan saja. Tapi kalau badan usaha ke depan kami juga berusaha ada spesialisasi. Ya. Nah, untuk badan usaha ini yang sifatnya umum itu mempunyai kualifikasi. Jadi ini ada misalnya seperti pekerjaan konstruksi, juga untuk yang jasa konsultasi ini umum dia mempunyai kualifikasi kecil, menengah, besar. Tetapi yang sifatnya spesialis tidak ada kualifikasi. Wah, ini menarik kan? Iya, memang arahnya begini, bahwa ke depan itu yang namanya spesialis ya spesialis, dia bisa kerja kapan saja. Kerja di level apa saja, mau berapa ratus miliar, kalau memang spesialis silakan saja. Misalnya pekerjaan
konstruksi khusus misalnya. Ini saya berangan-angan nih. Apa misalnya Pak? Misalnya pembangunan PLTN, ini saya beri berangan-angan saya nih. Misalnya, itu konstruksi khusus itu. Kalau dia itu PLTN 5 triliun ya silakan saja. Itu sifatnya khusus tadi. Itu tidak ada kualifikasi. Jadi khusus untuk yang pekerjaan baik konstruksi maupun konsultansi ini yang spesialis tidak ada kualifikasi. Untuk yang pekerjaan konsultan integrasi ini adalah kualifikasinya besar. Tidak ada pekerjaan konsultan integrasi itu yang kecil. Semuanya masuk besar. Ya, sehingga masuk dalam pekerjaan konstruksi yang kualifikasi besar juga di atas 50 miliar. Lanjut. Ini kami lakukan reformasi perizinan. Jadi kalau awalnya Bapak Ibu semua ada PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS itu, di sana sudah menyatakan bahwa semua harus ada NIB. Jadi PP 24 ini sudah lama, tetapi banyak sekali teman-teman yang kurang terinformasikan, sehingga masih ada yang saya mendengar badan usaha tidak mempunyai, ya agak aneh. NIB yang tadi prosesnya sangat amat sederhana sekali. Cukup mempunyai NIB, cukup punya NPWP, silakan mengajukan itu sulit. Ada namanya Permen PUPR nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelayanan IUJKN dan SI Menteri nomor 22 tentang pelayanan BUJK, juga ada Perda IUJK. Ke depan saat ini sudah berlaku tentunya, yang ada hanya dua, itu PP 5 dan PP 14. Ya. NIB sudah ada. Sejak tahun 2018 ada NIB, juga sudah ada sertifikat. Baik SB maupun SKK, dulu namanya SK sama SKTK ya. Sekarang namanya semuanya SKK konstruksi. Kemudian juga ada TDUP, ada IUJK, nasional juga ada izin kantor perwakilan. Nah, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 dan PB dan PP14, yang ada cuma dua, yaitu nomor induk berusaha, pemenuhan sertifikat standar, hanya dua saja. Enak ya? Jadi nggak sulit. Kemudian ini yang terkait dalam proses penerbitan sertifikat, kalau yang kemarin itu sekalian, asosiasi melakukan VVA. Karena namanya VVA, sehingga seringkali itu tidak pernah final-final. VVA terus balik lagi, jadi namanya VVA Pak, jadi nggak pernah final Pak. Kemudian LPJK melaksanakan sertifikat. Ke depan yang ada adalah SBU, LSP melaksanakan sertifikat, LPJK penomoran dan pencatatan. Nah, mulailah semua teman-teman ribut, tenang saja. Pertanyaannya, Pak, apakah peran dari asosiasi? Satu. Pertanyaan kedua, apakah wajib hukumnya badan usaha menjadi anggota asosiasi? Sebelum tanya, saya tanya dulu kan. Nah, jadi saya sudah selesai satu persoalannya. Yang pertama adalah peran asosiasi adalah
satu sebagai pembina badan usaha. Itu peran asosiasi. Bagaimana memastikan bahwa si badan usaha jadi anggota, Pak? Oh, wajib hukumnya. Kenapa? Pada saat mengajukan sertifikat standar di dalam sistem itu, para badan usaha diminta untuk mendeklar dirinya anggota asosiasi apa. Di dalam OSS, di dalam sistem telah terdaftar semua asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi yang telah tercatat di LPJK. Sehingga si badan usaha maupun tenaga kerja tadi itu harus mendeklar dirinya dulu. Kalau dia bukan anggota asosiasi, maka sistem tidak. Dia harus mengklaim dirinya adalah anggota asosiasi. Asosiasi apa? Nah, oleh karena itu maka semua asosiasi itu harus terdaftar di LPJK sehingga dapat kami informasikan ke BKPM dan masuk dalam sistem OSS sehingga dapat dipilih oleh si anggota badan usaha, anggota asosiasi. Hukumnya wajib. Yang kedua, kenapa saya mau mengatakan demikian? Karena begini. Karena untuk saat ini kami mengalami ada satu badan usaha yang akan menutup usahanya dan ternyata si badan usaha ini tidak merupakan anggota asosiasi. Menutup kantornya sejak tahun 2019 sampai sekarang belum bisa ditutup. Kami yang anggotanya si asosiasi si ini bukan anggota asosiasi. Dia stres, kami stres. Dia harus menyelesaikan semuanya. Apalagi kalau bicara kantor perwakilan. Kalau mereka bukan anggota asosiasi, dari PU ini kami sendirian untuk ngajar si badan usaha ini nutupnya kapan. Dia itu kami sendirian, tapi kalau ada asosiasi, kami bisa berpartner dengan asosiasi untuk kalau dibantu dia dong supaya bisa nutup badan usahanya. Kenapa? Kalau enggak, pajaknya jalan terus. Kalau pajak jalan terus, maka otomatis dia tuh akan terkena penalti terus. Kasihan. Ya. Jadi hukumnya badan usaha menjadi anggota asosiasi. Standar pelayanan minimal layanan yang dulu IUJKN 5 hari kerja, IUJK plus registrasi adalah 5 hari kerja, sekarang IUJK tidak ada lagi. Selesai. Ya. Ada VVA yang tidak punya durasi waktu, nggak tahu berapa lama VVA itu. Kemudian SKA, SKT 20 hari kerja. Pembentukan LSP ini lisensinya kebanyakan ada di BNSP sehingga cukup lama waktunya. Yang kami kira-kira sekitar 9 bulan 10 hari ini kok ini langsung lahir ini. Kemudian setelah kami lakukan berbagai macam inovasi, percepatan, maka untuk registrasi BUJK cukup 3 hari kerja, paling lama. SBU-nya paling lama 15 hari kerja.
hari kerja, 15. Pembentukan LSP ini dibagi bahwa 5 hari kerja ada di LPJK, 60 hari kerja ada di BNSP, sedangkan untuk pembentukan LSBU paling lama 30 hari kerja telah mendapatkan lisensi. Ya, jelas ya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Idris bahwa Ismaheru bahwa SBU-nya. SBU ini maupun SKK tadi bicara simpan, sistem informasi manajemen pengalaman, juga ada bicara mengenai psikik, bicara mengenai SIPJAKI, ada banyak sekali SCMPK gitu ya. Kami sampaikan begini, kalau teman-teman semua sudah mengisi simpan, maka nanti pada saat pengajuan SBU itu akan menjadi bagian yang dicek oleh asesor badan usahanya. Ya. Dilihat nih, badan usaha ini sudah punya pengalaman apa? Oh, pengalaman ini Pak, di subklasifikasi jalan. Oke. Kalau begitu diajukan sudah punya pengalaman, toh bisa. Itu masuk dalam penjualan tahunan. Kemudian kalau melihat kepada tenaga kerja konstruksinya yang tadi ada PJBU, PJTB, PJSKBU, bisa sana terlihat dengan NIK bisa diketahui apakah si PJT dan PJSKBU-nya sudah punya sertifikat keahlian atau belum. Karena di dalam PP5 mensyaratkan bahwa untuk yang kecil itu levelnya 5, PJSKBU dan kemudian PJTB di level 6, sedangkan yang menengah di level 6 dan 7, maka dengan memasukkan NIK dapat diketahui SKA-nya seperti apa, karena sekarang masih pakai SKA namanya, dan ada di subklasifikasi mana. Tidak mungkin seorang arsitek menjadi PJSKBU untuk pekerjaan sipil, tidak mungkin. Untuk pekerjaan jalan, itu bagian dari kami cek. Kemudian nanti kalau kita bicara mengenai badan usaha yang pekerjaan konstruksi, tentunya bicara konstruksi, bicara mengenai alat. Nah, si MPK ini mencatat alat yang dipunya oleh satu badan usaha. Pemiliknya kita bicara. Pemiliknya ini mempunyai alat daftar sana sehingga nanti pada saat pengajuan tinggal dicek saja. Dan dua-duanya baik untuk simpan maupun SIMPK ini akan dipakai pada saat nanti proses tender. Ya. Jadi saat pengajuan SBU itu sudah dicek, saat tender pun dicek lagi. Oleh karena itu maka teman-teman semua tolong ingat betul, jangan sampai tidak mencatatkan pengalamannya. Biasanya orang tidak mencatat pengalaman itu apabila mereka itu tidak bayar pajak. Biasanya begitu. Khususnya apa? Yang dari bukan APBN. Saya banyak tahu nih. Teman baru usaha tuh kalau kerja-kerja di misalnya ada dia bangun, katakanlah bangun jembatan nggak banyak Pak, itu ada bantuan desa tuh Pak. Saya bangun 1 M saja Pak, nggak dicatatkan karena pajak juga mungkin tidak ada. Nah sementara pengalaman itulah yang menjadi catatan kami untuk SBU dan juga untuk tender. Gitu ya. Lanjut. Kualifikasi berubah total. Dulu ada K1, K2, K3, M1, M2, dan B1, B2. Konsultan juga sama. Nah, ke depan sudah berubah. Sekarang sudah berubah semua di PP5. Yang umum tinggal KM dan B, sedangkan B juga spesialis tidak memiliki kualifikasi usaha. Oh. Enak kan? Kecil bisa yang spesialis nih.
menengah bisa, besar bisa juga. Mau angka berapa aja spesialis masuk dia. Tadi kami sampaikan persyaratan kualifikasi untuk mendapatkan sertifikat 4 hal nilai, yaitu pengalaman tadi atau penjualan tahunan tadi ya, kemampuan keuangan, kemudian tenaga kerja konstruksi, dan juga satu lagi adalah pemenuhan peralatan. Khusus untuk alat, kami berikan relaksasi. Silahkan alatnya dipenuhi setelah mendapatkan sertifikat 30 hari setelah mendapatkan sertifikat. Relaksasi. Pertanyaannya, setelah kami mendapatkan sertifikat, Pak, apakah kami boleh ikut tender? Yang pertanyaan itu pertanyaannya kan? Saya jawab, boleh ikut tender. Sertifikat penuh yang telah terbitkan, didapatkan, boleh ikut tender, tetapi bagi sertifikat yang belum memenuhi komitmen dalam rangka penyediaan alatnya itu, maka sertifikatnya tidak dapat dipakai untuk perikatan kontrak. Kan tender biasanya kan 30 hari kan, sebulan 45 hari lah tendernya. Pada saya itu harus alatnya ada. Nanti kalau sudah memenang, belum punya alat, nggak jadi menang, nggak jadi kontrak. Menang-menang, nggak jadi kontrak. Kenapa? Alatnya nggak ada, gimana mau kontrak? Ya, jadi tolong ingat betul Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mendapatkan sertifikat, jangan lupa nih, seringkali pada lupa tuh. Ya. Lupa. Nanti juga ada sanksinya nanti. Sanksinya ada beberapa hari kami buat. Kalau tidak terpenuhi juga ya kontraknya ya otomatis dia balik ke awal lagi, ngajukan kembali untuk sertifikatnya. Jadi sertifikat itu dapat dipakai untuk tender, tetapi tidak dapat dipakai untuk perikatan kontrak bagi sertifikat yang belum memenuhi komitmennya untuk 30 hari itu menyediakan pemenuhan peralatan konstruksinya. Kemudian semua izin lewat OSS. Ya. SBU sertifikat semuanya lewat OSS. LSBU lewat OSS juga. Ini bicara PP5 nih. Ya. Saya belum bicara ini. Ini PP5 dulu, nanti kalau Pak ada yang nanya. Kalau gimana kalau OSS belum siap? Itu lain. Ya, itu nanti bicaranya. Sekarang bicara PP5 dulu nih. Nanti saya sampaikan lagi yang lain itu. Lanjut. Bagi pemilik sertifikat, harus melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun. Dan gratis tanpa biaya. Sekarang dibalik nih. Dulu kalau lapor bayar, sekarang lapor nggak bayar. Tapi kalau nggak lapor, ada sanksi baru bayar. Nah, ya gitu ya. Kalau dulu itu mau lapor bayar, gitu ya. Sekarang nggak lapor tidak bayar, tapi nggak lapor bayar. Nanti saya kasih tahu tuh ini di mana sanksinya. Oh, ngeri-ngeri Pak. Jadi tadi prinsipnya kan trust but verify. Percaya. Nah, begitu sudah dikasih sertifikatnya, kamu kalau nggak lapor habis kamu, kami datengin itu, ya ada sanksinya. Kemudian semuanya lewat OSS. Bagaimana dengan Pemda? Nanti ada sendiri Pemda. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2020 bahwa Pemda itu membentuk perda berdasarkan pada NSPK dari pemerintah pusat. NSPK-nya sedang kami susun dan bulan ini akan kami selesaikan. Nanti pengawasannya PUJK juga dibantu oleh daerah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Pemda juga akan datang ke Bapak Ibu untuk ngecek kegiatan usahanya bener apa enggak sih. Dapat sertifikat kok enggak usaha-usaha, kenapa? Oh Pak, ternyata sertifikat dipakai buat ini Pak. Buat untuk pemenuhan syarat tender, terus menang, enggak pernah menang, jangan. Enggak boleh ya.
Kalau dapat sertifikat harus pernah menang. Masa ada orang punya sertifikat hanya buat pendamping doang? Jangan dong, nggak boleh, harus menang. Ya, ini saya tekankan betul-betul ini. Sertifikat gunanya untuk berusaha, bukan usahanya adalah pendamping loh ya, bukan. Nanti ada tuh yang punya sertifikat buat mendampingi terus, gitu, nggak boleh. Harus benar-benar dia berusaha. Lanjut. Karena apa demikian? Nanti kalau dia itu tidak melaporkan, dia nanti kalau gini, dia itu mendapatkan sertifikat tapi tidak pernah menang tender, terus apa yang dilaporkan? Masa melaporkan ikut tender aja tiap tahun? Lucu juga saya bayang laporannya ikut tender kualifikasi kecil untuk subklasifikasi jalan sampai pada tahap pemasukan gugur, nah, kan nggak enak itu ceritanya kan, itu pun ketusan namanya. Yang kedua, mengikuti tender subklasifikasi jembatan, biayanya 2M itu sampai pada tahap sudah pembukaan biaya, nggak enak, nggak, harus ada menang ya. Nah di sini jelas bahwa kewajiban itu melaporkan kegiatan usaha, apa yang dilaporkan kalau tidak punya kegiatan usaha. Ini menarik banget nih, ya. Kemudian tadi mencatatkan pengalamannya disimpan, ya. Kemudian ada dalam Permen 6 telah ada tentang penilaian kinerja, silakan dibaca di sana. Di sana ada mengenai cacat mutu, banyak sekali, mengenai keselamatan kerja itu banyak sekali, sudah kami bahas berkali-kali dengan teman-teman semua. Kemudian tadi alat sudah saya sampaikan juga. Nah ini, saya pernah menemukan, dan ini jangan sampai terjadi di anggota Perkopindo, yaitu sudah menang tender, ternyata bahwa salah satu tenaga kerja konstruksi dari badan usaha tersebut, yang katakanlah misalnya sebagai PJSKBU-nya adalah PNS. Saya temukan itu. Setelah telusuri, si badan usahanya menyampaikan kalau, oh iya Pak, sudah ganti Pak. Loh, setelah ketahuan baru bilang sudah ganti. Yang lucunya gantinya 2 tahun yang lalu. Nah, ini dia mantap sekali kan. Jadi yang bersangkutan telah menjadi PNS itu 2 tahun yang lalu, sudah diganti tidak dilaporkan. Lah, opo iya gitu kan. Sekarang hukumnya wajib untuk melaporkan penggantian. Hukumnya wajib. Pak, kalau nggak lapor gimana? Nanti saya kasih tahu kalau nggak lapor. Ya. Ada nanti persoalannya. Lanjut. Nah, tadi kami sampaikan mengenai pengawasan tadi ya. Jadi bahwasanya tadi pengawasan ada, kita bicara mengenai laporan tahunan. Kemudian pencatatan pengalaman ini Bapak Ibu, ini kami sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka melihat masalah pajak. Tadi saya sampaikan, saya sangat mahfum tadi bahwa teman-teman ini kadang-kadang dapat investor membangun satu gedung misalnya, atau satu bangunan sipil yang angkanya bisa sampai 10M, tapi karena dari privat, maka tidak dilaporkan ke dalam simpan. Kenapa tidak dilaporkan? Karena simpan ini akan dikoreksi dengan pajak tentunya. Dicek, bayar pajak apa enggak sih sebenarnya? Ya, kalau APBN pasti kan dipotong oleh bendahara. Kalau privat saya tidak tahu. Tapi ini akan kami koreksi dengan sana. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dicatatkan, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Karena apa? Karena itu akan menjadi bagian daripada sertifikat untuk perpanjangan, yang kedua bagian daripada tender besok. Kalau ada pengaduan, jadi kita bicara tadi rutin sama insidental,
Yang insidental ada pengaduan, ada urgensi dan juga ada tingkat kepatuhan. Sanksinya ada peringatan, kemudian juga kalau masih belum nurut juga denda administratif. Nggak nurut juga ada penghentian sementara. Nggak nurut lagi daftar hitam. Kemudian yang terakhir pencabutan perizinan berusaha. Kalau dicabut izinnya Bapak Ibu maka semua kontraknya dibatalkan itu. Lanjut. Ini sanksinya. Nah, ini sudah mulai sanksi nih. Saya senang ini ya. Kalau tidak melaporkan penghentian tenaga kerja Bapak Ibu, sanksinya itu adalah 500.000 per hari keterlambatan untuk BUJKN yang kecil. Menengah 1 juta per hari. Ya, juga spesialis. Kalau besar 1,5 juta per hari. Kalau yang asing 5 juta per hari. Per hari loh. Jadi kalau tadi yang terlambat 2 tahun sudah hitung berapa itu? Bangkrut dia tuh kalau saya tadi seakan-akan ini. Kemudian alat ini tadi, kalau alatnya itu tidak Bapak Ibu penuhi walaupun sudah katakan saya mau penuhi, ada juga sanksinya. Apakah sanksi sudah boleh kontrak? Tetap tidak boleh kontrak. Tapi kalau sanksi ini sudah diberlakukan dan tidak dipenuhi juga, maka sampai pada saatnya itu akan kembali mengajukan awal lagi sertifikatnya. Jadi tolong jangan sampai kalau sudah mengajukan kemudian alatnya itu ditunda, jangan sampai ditunda ya. Kalau bilang iya, enggak gitu aja biar cepat selesai. Lanjut. Ini semua ada pasalnya ya. Ini tinggal dibuka di PP 5, sini ada pasalnya. Ini pasal 419. Pasal 420 Bapak Ibu, jangan memperpanjang SBU, itu sudah mepet-mepet ya. Ada yang terlambat boleh juga, denda lagi terlambat ya. Sekarang kita modelnya, silakan saja terlambat dikit denda biar beres. Ya, lanjut. Ini kemudian tadi yang di bawah pasal 423. Kalau tidak melaporkan kegiatan usaha tahunan, denda lagi. Laporannya tadi, kalau yang dulu mau lapor bayar, sekarang enggak. Lapor gratis, tidak lapor, denda. Apa dendanya? Yang kecil per hari, kecil setahun soalnya dia. Kecil 5 juta. Menengah 10 juta. Dan spesialis juga besar itu 10 juta. Lanjut. Ini yang paling mantap di sini nih. Ya Bapak sekalian ya. Jadi saya 428 saja karena tadi saya lihat Pak Roli sudah muncul, berarti sudah siap-siap saya ini. Sudah 15. Oh, di Bali 15.30, di sana 14.30. Jadi badan usaha besok kalau terkena daftar hitam, maka yang didaftarkan itu pertama adalah NPWP perusahaan, yang kedua NIK-nya PJBU, yang ketiga NIK PJTBU. Jadi hati-hati, jangan sampai kena daftar hitam. Selama 3 tahun paling cepat baru dapat mengajukan kembali perjanjian berusahanya. Jadi yang kena bukan cuma badan usaha ya, tapi semuanya. Badan usahanya, pemiliknya PJBU, juga penanggung jawab teknik badan usahanya. Lanjut. Lanjut saja, ini tidak usah. Ini karena ini kabupaten kota, Pemda tidak perlu. Saya kira Pak Idrus nggak perlu kabupaten kota, biar aja lah. Itu biar aja. Ini lanjut aja, beliau tidak perlu. Lanjut. Lanjut. Terus. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini kita bicara mengenai turunannya itu Permen 6. Ya. Tapi sebelum ke Permen 6 saya mau ini dulu.
depan dulu bahwa semua pengajuan baik LSBU maupun SBU lewat OSS. Itu kuncinya dulu ya. Pertama kali mendapatkan NIB, baru kemudian berkomitmen untuk mendapatkan sertifikat. Itu poinnya. Sekarang bicara mengenai Permen 6. Di Permen 6 ini hanya, saya ingat tuh, Nungki, berapa pasal dia Nungki, Permen 6? Nungki? Cuman ada, tidak sampai 8 pasal kok. Pasalnya sedikit, lampirannya tebal banget. Lampiran 1 mengenai standar usaha jasa konstruksi, kemudian tata cara penilaian kerja dan laporan kegiatan usaha tahunan. Ini firm. Jadi semua badan usaha harus membaca ini. Bagaimana alatnya seperti apa, kemudian juga nanti bagaimana nilai kinerjanya, dan bagaimana laporan kegiatan usaha tahunannya. Lanjut lagi. Yang lampiran 2 standar saya tidak bacakan, karena standar itu bicara subsektor, bicara mengenai masing-masing. Lanjut saja. Ada 5 pasal, Pak. Nah, 5 pasal lampirannya banyak banget. Ya. Kemudian di sini pengaturannya terkait dengan yang pertama, ruang lingkup, subklasifikasi, jenis usaha dan sifat usaha. Berdasarkan KBLI-nya, kemudian penggolongan usaha atau kualifikasinya, kecil menengah besar, kemudian persyaratan umum, alat, organisasi, SDM-nya, pelayanan, juga ada yang semua maksud pendetailan syarat teknis kerja saja. Lanjut saja. Ini nanti kalau masih ini cara menentukan penilaian ya. Jadi banyak sekali di sini saya terkait dengan pertama ya, dengan pasal-pasal yang sudah bisa dibaca. Saya kira sudah dibagi ya. Data kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha, data kinerja manajemen perusahaan, juga kinerja proyek ada di sana semua tuh. Jadi ini Bapak Ibu kalau baca, dan saya sarankan membaca dan coba di-review. Dan coba dilihat kalau saya ada di kualifikasi, katakan saya menengah. Apa yang saya harus lakukan? Sana ada semua. Lengkap. Alatnya apa saja, per subklasifikasi. Kemudian bagaimana cara penilaian kinerja juga lengkap ada di sana. Lanjut lagi. Ini penilaian kerja ya. Jadi sudah dibagi nih. Yang kinerja penyertaan seperti apa, juga untuk yang konsultan seperti apa, bagaimana konstruksi juga sudah dipecah-pecah semua lengkap ini. Dan kami bahasnya sudah per masing-masing membahasnya. Artinya apa? Ambil cuplik saja yang Bapak Ibu memang menjadi kegiatan usahanya, ambil, dibaca dan lihat. Jadi kinerja itu nanti akan kita susun betul ke depan, akhirnya akan menjadi tingkat kinerja badan usaha. Lanjut lagi. Lanjut saja, standar produk, oke. Terus saja. Supaya bisa kita, oke, ini terus ini penting. Nah, ini kita bicara OSS. Ya. Semua lewat OSS. Lanjut saja. Ini saya kasih gambaran, tapi jangan dibikin jadi persoalan ya. Gini aja deh, gampangnya. OSS mempunyai 3 subsistem. Yang pertama ya sistem yang kita sebut sebagai subsistem pelayanan informasi. Kedua subsistem perizinan. Ketiga adalah pengawasan. Yang Bapak Ibu perlu tahu cuma yang pertama dan ketiga. Apa tuh yang pertama? Syaratnya apa saja untuk mengajukan perizinan berusaha? Tadi NIB, apa tadi NPWP dan NIK. Udah dapat. Ya. Kalau memang dia itu NIB-nya. Nanti kalau kita bicara mengenai sertifikat standar, syaratnya apa saja? Tadi kami sampaikan. Kalau LSBU syaratnya apa saja? Juga sudah ada di sana. Ya. Nah, sistem perizinan ini yang dia mesin pintar. Kita tidak usah tahu Bapak Ibu, biar aja yang kerja orang PKPM aja deh. Ya biar nggak pusing kita. Yang kita tahu pertama sama yang ketiga apa? Setelah mendapatkan sertifikat, ada pengawasannya. Itu yang kita jaga, laporannya dijaga dan seterusnya itu ya. Lanjut lagi. Ini tadi saya tidak, ini adalah
informasi umum sudah lengkap sampai di sana ya, NIB juga seterusnya aja, lanjut saja. Ini nggak usah dibahas karena ini kita nggak usah tahu, kita tahu bahwa kita ajukannya kapan, selesai kapan itu aja. Nanti malah pusing. Ini orang aplikasi aja pusing, apalagi kita. Lanjut saja. Terus ini pengawasan sama tadi, lanjut saja. Nah, awalnya rencana bulan Juni sudah beroperasi, tapi OSS ditunda sampai dengan bulan Juli. Kami sudah mendapatkan, nah ini suratnya nih, lanjut saja. Ya, jadi OSS itu akan diimplementasikan pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Jadi masih ditunda sebulan lagi. Nah, tadi teman bertanya mengenai IUJK. Begini, IUJK itu secara aturan sudah dihapus, tetapi karena OSS RBE-nya itu belum bisa berfungsi, di lapangan masih menggunakan sistem lama, maka itu masih berjalan. Ya. Jadi, kok memang masih, karena apa? Memang sudah berfungsi, tapi sistem masih jalan, sudah jalan saja dulu. Dan permennya masih kita pakai yang itu juga. Nah, di Juli ini mestinya kalau sekarang sudah berlaku OSS, RBE, RBA, maka secara otomatis maka yang namanya IUJK tidak akan terbit lagi. Tetapi karena OSS, RBE, RBA belum berjalan, maka sistem lama ya masih jalan semua. Ini suratnya dari Sekretaris Utama Kementerian Investasi. Lanjut. Terus, tadi sudah sampaikan ya. Paham? Terus lagi, saya kira udah, ini ada Permen 7, tapi mau nanti silakan dibaca saja. Permen 7 ini mengenai tadi yang CMPK tadi, Sistem Informasi Material dan Pencatatan Material dan Pencatatan Konstruksi. Ini juga sudah selesai barangnya ini. Bagaimana cara mencatatnya? Mudah. Daftar dulu pakai akun, nanti di sana sudah ada semua. Dan di sana juga ada forum konsultasi. Di sana kami sudah menyiapkan supaya nanti ada namanya forum konsultasi ini mempertemukan antara si penyedia dengan pengguna. Misalnya tadi baru saya mau beli apa nih, beli baja ringan misalnya, bisa kami temukan di sana. Di sana kelihatan mau buat baja ringan di mana? Ada di Bali. Di Bali sudah ada pabrik, sudah di sana ada pabrik. Nanti semua bisa lihat di sana. Ya. Lanjut lagi, saya kira sedikit saja. Bagaimana tata caranya? Lanjut lagi. Terus ini tadi pencatatan saja. Pertama membuat akun dulu. Oh ini sudah semua nih. Oke, lanjut saja terus. Ini alat tadi. Alat juga sama. Setelah nanti dicatat akan mendapatkan ini nomor ini. Nomor ini Bapak Ibu, ini yang material ya. Juga ada alat. Itu nanti pada saat tender, kami sedang menyiapkan diri. Besok tender itu tinggal memasukkan nomor registrasi saja. Kalau SDPK ini nanti diberikan satu QR code ditempel di alatnya itu. Saat tender cukup menyebutkan QR code, kami tahu alatnya ada di mana posisinya. Yang menjadi persoalan adalah kemarin kami dengan KLHK rapat. Di rapat itu menarik yang mereka sampaikan bahwa kemarin pada saat PUPR melaksanakan pekerjaan, kemudian ada pandemi diubah menjadi padat karya, alat-alatnya banyak yang nganggur sehingga alatnya berpindah kerja di hutan. Kok di hutan Pak? Ya namanya illegal logging. Dicari pemiliknya Pak sekarang Pak. Jadi tolong nanti alat ini hati-hati loh. Kami catatkan, jangan saya masuk hutan, kami cari yang punya itu, siapa pemiliknya itu. Lanjut. Ini caranya, nanti kami akan publikasikan untuk yang SDMPK ini kepada semua pihak. Tetapi tentunya bertingkat ya. Bertingkat. Yang sifatnya umum bisa kami sampaikan kepada semua, tapi nanti kalau seperti asosiasi bisa melihat ke dalam sistem, bisa membaca, sehingga bisa memprediksi kalau mau berusaha seperti apa caranya. Data kami akan kami siapkan by time, by zone. Jadi lebih akurat bicaranya.
Lanjut lagi. Ini bisa lihat sini, ini adalah websitenya, alamat emailnya, bukan alamat untuk mendaftarnya lewat mpk.binakonsorsi.pu.go.id. ID ya. Masuk di sana, nanti mendaftar dulu, mendapatkan akun, baru saya akan mencatatkan, mengunggah semua dokumennya. Ini Permen 7 tahun 2021. Lanjut. Itu saja. Terus sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Niko.